Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fistianingsih dengan NIM 85787178. Saya mahasiswa PGSD semester 7 Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum guna memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Nah, praktikum yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga bereaksi terhadap rangsang, yang keempat memerlukan makanan atau nutrisi, yang kelima yaitu tumbuh kembang atau berkembang biak. Mari langsung saja kita mencari beberapa makhluk hidup di sekitar kita. Nah, makhluk hidup yang saya temukan ada ayam, ada entok, kemudian juga ada sapi, terus ada pohon alpukat, kemudian juga ada lalat, ada pohon mangga, ada tanaman putri malu, juga ada pohon pepaya, ada pohon kacang, ada pohon nangka, kemudian juga ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu gerak pada tumbuhan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, kita bisa artikan gerak pada tumbuhan ini merupakan respon perubahan posisi atau orientasi tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang bisa dari dalam maupun dari luar. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengamati gerak pada tumbuhan putri malu, yaitu yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, yang ketiga yaitu gerak eutropisme negatif. Di sini saya menggunakan tumbuhan putri malu serta kacang merah. Yuk langsung saja kita ke praktikum yang pertama. Nah, untuk praktikum yang pertama yaitu kita akan menguji gerak seismonasti, di mana gerak seismonasti itu jenis gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan atau gerakan. Untuk peralatan yang kita butuhkan yaitu tabel pengamatan, penggaris, dan stopwatch atau bisa diganti dengan jam tangan, kemudian juga alat tulis. Nah, kita akan mencoba dengan 3 gerakan, yaitu gerakan halus, gerakan sedang, dan gerakan kasar. Di sini saya sudah ada di kebun, saya sudah menemukan tumbuhan putri malunya. Sekarang kita coba dengan gerakan halus terlebih dahulu ya. Nah, untuk gerakan halus ini, putri malu akan menutup dengan perlahan. Kita akan mencoba menghitung dia akan mekar kembali pada menit keberapa ya. Sekarang menunjukkan ini. Kita tunggu. Nah, sekarang daunnya sudah mulai membuka lagi pada menit ketiga. Ini sudah saya catat menit ketiga ya. Kemudian kita akan mencobanya dengan gerakan sedang. Nah, putri malu ini akan menutup agak cepat ya. Kita akan menghitungnya berapa menit ya. Kita akan menunggunya membuka pada menit keberapa. Nah, ini sudah menit kelima, ini sudah mulai membuka ya, walaupun belum sempurna. Sudah pada menit kelima, tadi menutupnya agak cepat ya. Sekarang kita akan menggunakan gerakan kasar. Nah, menutupnya sangat cepat sekali karena rangsangannya begitu keras ya, teman-teman. Kita akan mengukur seberapa lama dia akan membuka. Pada menit keberapa dia akan membuka. Sini sudah jam 2:30, kita nanti akan melihat pada menit keberapa ya. Kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, ini sudah ada di menit ke-7 mau ke-8 ya. Ini sudah mulai membuka semuanya karena gerakan kasar tadi. Jadi kita tulis ke-8. Menit ke-8. Nah, jenis respon pada tumbuhan putri malu ini sangat berbeda-beda tergantung jenis gerakan responnya, gerakan ininya ya, rangsangannya. Yaitu tadi ada gerakan halus, sedang, dan kasar. Pengamatan kedua yaitu pengamatan gerak niktinasi, di mana gerak niktinasi sendiri adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan suasana gelap. Apa saja yang kita butuhkan yaitu yang pertama tabel hasil pengamatan, ada penggaris, ada pensil atau alat tulis, ada stopwatch atau bisa diganti dengan jam, dan juga ini yang utama adalah kotak yang berwarna hitam untuk kita tutupi putri malu. Nanti di sini sudah ada 2 putri malu, sebelah sini, ini dan juga ini ya. Nah, kita salah satu nanti kita akan tutupi menggunakan kotak berwarna hitam ini. Sekarang menunjukkan pukul 3 kurang 18. Sekarang kita tutupin salah satu dari putri malu tersebut ya. Jangan sampai menyenggol. Yang pertama ini dan yang kedua yang ini. Nanti kita akan melihat perbedaan setelah setengah jam. Di sini kita akan mencatat dulu reaksi daun putri malu, disimpan di tempat terang. Mula-mulanya daun membuka, dan yang ditutupi dengan penutup yang kedap cahaya, mula-mula juga daun membuka.
Kita tunggu 30 menit apakah nanti terjadi perubahan di antara kedua putri malu tersebut. Teman-teman, ini tadi sudah didiamkan selama 30 menit. Kita akan membuka tutup hitam ini ya. Tadi yang pertama adalah tumbuhan putri malu yang sini dan yang ditutupi oleh box hitam ini. Kita akan membuka setelah setengah jam atau 30 menit kita tutup pakai box ini, apakah yang terjadi. Kita buka secara perlahan. Nah, tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal ini terjadi karena rangsangan gelap ya. Rangsangan gelap pada tumbuhan putri malu ini akan membuat penurunan suhu sehingga putri malu mengatupkan daunnya. Dan yang tidak tertutupi, dia akan tetap mekar, daunnya akan tetap membuka seperti itu. Jelas sekali ya perbedaannya. Nah, yang ketiga adalah percobaan mengamati gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang. Di sini saya sudah sediakan tanaman kacang yang sudah saya tanam 7 hari yang lalu. Ini sudah saya berikan label pot A dan pot B. Kemudian kita ukur terlebih dahulu mula-mulanya. Nah, per pot ini saya berikan 3 biji ya, 3 buah. Ini ada di 10 cm. Ada di 10 cm. Pengamatan hari pertama setelah di pot B. Hari pertama 10 cm. Kemudian pot A juga ada di 10 cm. Namun ketiganya tidak sama ya teman-teman. 9 sampai 10 cm. Oke. 9 sampai 10 cm. Oke, kemudian kita akan meletakkannya secara horizontal. Saya miringkan seperti ini. Nah, saya akan miringkan seperti ini. Kita akan tunggu sampai hari ke-7. Nah, teman-teman, ini adalah hari kedua. Kita bisa lihat tanaman kacangnya sudah berbelok ke atas ya. Untuk yang pot B sudah berbelok ke atas dan pot A tetap tegak vertikal seperti ini. Nah, sekarang ada hari ketiga. Mari kita ukur untuk tanaman yang pot A dan pot B. Untuk yang pot A sudah mencapai 13,5. Untuk yang pot B ada di 14 cm. Ini adalah hari keempat. Mari kita ukur untuk pot A dan pot B ya. Tadi saya sudah ukur kalau pot A itu ada di 14 cm dan yang pot B ada di 16 cm. Nah, ini adalah hari kelima. Kita akan mengukurnya memakai penggaris kopinya. Untuk pot A itu ada di 15 cm dan pot B ada di 16 cm.